Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Kak. Alhamdulillah baik. Oke. Seperti biasa untuk sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin perwakilan dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau? Saya Pak, boleh Pak? Oke, silakan Akil. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih Akil telah memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengabsen daftar hadir kalian terlebih dahulu ya. Aula Rizkiana. Hadir, Pak. Muhammad Akil Rizkilah. Hadir Pak. Muhammad Iqbal Nugraha. Hadir Pak. Ramli Dilaga. Hadir, Pak. Raihan Fahreji. Hadir, Pak. Naiwan Alamsyah. Naiwan. Naiwan sepertinya kendala sinyal Pak. Iya, Pak. Mungkin. Baik. Ahmad Nur Yasin. Ada Ahmad Nur Yasin. Hadir Pak. Ada Pak. Oke. Fadilah. Fadilah. Hadir, Pak. Maaf saya. Baterainya lowbat. Baik. Julia Nurmayanti. Hadir, Pak. Oke. Wahyu Alicia Pratama. Hadir, Pak. Dias Octavia Ningrum. Aku hadir, Pak. Dias Octavianingrum. Oke, Dias hadir. Terakhir Uus Ustiaroh. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum Bapak sebut? Sepertinya sudah, Pak. Oke. Kalau begitu masuk semua. Oke, baik. Seperti yang sudah saya bilang pada pertemuan yang sebelumnya, untuk hari ini kita akan belajar mengenai komponen-komponen pneumatik dan cara merangkai silinder kerja pneumatik. Nah, jadi sesudah kalian mempelajari materi mengenai komponen-komponen pneumatik serta mekanisme rangkaian silinder kerja pneumatik, saya harap kalian nanti dapat mengetahui komponen apa saja yang digunakan dalam sistem silinder kerja pneumatik, khususnya dalam pengendalian sistem robotik, serta bagaimana kinerja dalam rangkaian silinder kerja pneumatik tersebut. Oke, Bapak di sini izin share screen ya. Baik Pak. Sudah muncul PPT-nya? Sudah, Pak, sudah. Sudah Pak. Oke.
Baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk hari ini pembelajaran kita yaitu mengenai komponen-komponen dan rangkaian silinder pneumatik. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini itu siswa diharapkan dapat mengingat komponen-komponen pneumatik apa saja yang digunakan dalam pengendalian sistem robotik meski dalam komponen dasarnya. Lalu memahami komponen-komponen pneumatik serta dapat merangkai sistem silinder kerja pneumatik. Baik itu silinder kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, jadi pneumatik ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai udara bertekanan yang seperti saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Lalu di sini ada yang masih ingat apa saja kelompok komponen pneumatik atau sudah ada yang pernah dengar? Saya tahu, Pak. Oke. Derehan, silakan. Komponen pneumatik itu ada 4 ya, Pak ya. Yang saya tahu yang pertama ada supply element, terus ada aktuator, valve, dan measuring instrument, dan sensor, Pak. Oke, Benar nggak, Pak? benar. Kelompok komponen pneumatik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada supply element, yang kedua itu ada aktuator, yang ketiga itu ada katup atau valve, dan yang keempat itu mengenai instrumen atau sensor. Nah, semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara ini dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja disebut dengan sistem pneumatik. Nah, di sini ada gambar kompresor. Nah, di sini ada yang namanya manometer. Ada yang tahu apa itu manometer? Saya, Pak, Ya, Aula. yang saya tahu, Pak, manometer itu suatu alat untuk mengukur tekanan udara, Pak. Betul Terima nggak, Pak? kasih. Terima kasih, Aula. Benar jawaban Aula. Seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai udara bertekanan, manometer ini merupakan alat ukur untuk mengukur tekanan udara. Nah, jadi dalam pneumatik ini pasti menggunakan manometer sebagai alat ukurnya. Lalu, di sini juga dalam kompresor terdapat termometer, lalu ada katup atau valve, tekanan bantu, lalu ada penutup katup, serta bisa kalian lihat. Lanjut. Nah, di sini kalian ada yang tahu macam-macam katup itu ada apa saja? Saya, Pak. Ya, Akil? Jadi yang saya tahu itu macam-macam katup itu ada valve 2/2, valve 3/3, valve 5/2, dan valve 4/3, Pak. Oke, benar. Macam-macam katup itu ada 4 yang sering digunakan dalam pneumatik. Yaitu yang pertama itu valve 2/2, lalu ada valve 3/3, lalu ada juga valve 5/2, serta ada valve 4/3. Nah, katup sendiri dapat dikatakan sebagai perlengkapan pneumatik yang menggunakan lubang-lubang saluran kecil yang akan dilewati oleh aliran angin, terutama untuk mulai dan berhentinya proses pneumatik tersebut atau proses kendali. Nah, ini macam-macam
valve atau katup. Yang dimana ada 2/2. Ini untuk simbol katup 2/2, kurang lebih seperti ini. Ini simbol katup 2/2 di mana posisi normalnya menutup. Lalu ini ada simbol katup 2/2 yang dimana posisi normalnya terbuka. Kalian dapat lihat sendiri kurang lebih seperti ini untuk macam-macam valve atau katupnya. Nah, kita lanjut ke aktuator. Aktuator ini di mana terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu aktuator single acting, lalu yang kedua itu aktuator double acting. Nah, untuk aktuator single acting ini kurang lebih untuk bentuk atau simbolnya itu seperti ini. Yang dimana maksud dari single acting ini itu cuma ada satu masukan udara. Nah, single acting silinder atau aktuator single acting ini bekerja maju dengan menggunakan media udara bertekanan. Jadi, ketika ada udara atau tekanan udara masuk melalui lubang ini, secara otomatis aktuator ini akan maju. Ini disebut sebagai kinerja majunya, yaitu menggunakan media udara bertekanan. Nah, sedangkan untuk kinerja mundurnya, yaitu pada single acting ini menggunakan pegas atau spring. Yang dimana dapat dilihat gambar seperti segitiga ini merupakan simbol spring atau pegas. Jadi ketika kinerja maju telah selesai dan sudah tidak ada tekanan udara yang mendorong aktuator, maka secara otomatis pegas atau spring ini akan mendorong mundur aktuator. Lalu ada juga aktuator double acting, yang dimana untuk gerakan maju dan mundurnya itu menggunakan udara bertekanan. Nah, ini untuk jenis katup mekanik. Jenis-jenis katup dalam pneumatik, yang dimana ada manual control, lalu ada mechanic control, dan pressure control, serta electric control. Nah, manual control ini biasa digunakan sebagai push button, sedangkan untuk mechanic control ini biasa digunakan sebagai relay. Sedangkan untuk electrical control ini biasa digunakan dalam elektropneumatik. Nah, di sini terdapat 2 gambar rangkaian silinder kerja, yang dimana untuk gambar yang pertama ini merupakan gambar rangkaian silinder kerja langsung. Oke. Supaya kalian lebih paham, akan saya coba untuk simulasikan melalui aplikasi software Festo. Nah, dalam gambar di sini menggunakan aktuator berjenis single acting. Sini kita akan menggunakan aktuator single acting ini, kita tarik. Lalu kita di sini juga menggunakan valve 2/2. Kita cari valve
Maaf, valve 3/2. Nah, lalu tentu kita membutuhkan sumber tekanan anginnya, yaitu kompresor. Jangan lupa kita atur untuk valve-nya. Di sini kita menggunakan manual, itu push button. Lalu ini kita menggunakan spring. Lalu di sini untuk lubang keluarannya kita ganti menjadi ini supaya tekanan angin itu tidak langsung keluar. Kita hubungkan. Nah, sebentar. Saya slow motion terlebih dahulu. Nah, kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, untuk rangkaian silinder kerja secara langsung, silinder kerja secara langsung ini ketika kita menekan button ini, maka silinder ini atau aktuator ini akan langsung bekerja atau akan langsung bergerak mundur. Kurang lebih contohnya seperti ini, kita tekan. Nah, langsung akan bergerak maju, dan ketika udara atau tekanan udara yang sudah tidak ada, maka secara otomatis akan mundur. Saya lepas push button-nya. Nah, secara otomatis karena ini single acting menggunakan spring untuk gerakan mundurnya, ketika tidak ada tekanan udara dari sini, maka akan terjadi gerakan mundur. Lalu kita lihat untuk contoh gambar rangkaian silinder kerja secara tidak langsung. Kita menggunakan aktuator single acting kembali, lalu valve 3/2. 3/2. 3/2. Serta kompresor. Ini kita ubah terlebih dahulu. Untuk ke sebelah kiri itu spring. Ini kita ubah jadi manual push button. Kita ganti untuk lubang keluarannya, kita tutup. Lalu kita hubungkan. Untuk kompresor. Kalian bisa menggunakan kompresor. Nah, kurang lebih untuk rangkaian silinder kerja secara tidak langsung kurang lebih seperti ini. Nah, di mana ketika kita tutup saja. Sebentar.
Jadi rangkaian silinder kerja secara tidak langsung ini, meski ini di mana tidak akan bekerja secara langsung ketika tombol buttonnya ini tidak ditekan. Nah, ini tidak bekerja kan? Kenapa? Karena ini harusnya di sini itu sebentar. Ini harusnya seperti ini. Lalu ini kita hubungkan. Kenapa ini langsung masuk? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk rangkaiannya. Kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya. Karena tadi ada sedikit kendala untuk rangkaian silinder kerja yang tidak langsung. Jadi, saya akan memberikan tugas untuk kalian. Yang dimana tugasnya ini merupakan tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu kalian buat rangkaian A plus B, A plus, lalu B plus, lalu A min, B min, serta buat rangkaian silinder kerja tidak langsung. Karena di sini ada 12 siswa, saya ingin kalian bagi kelompoknya untuk 4 kelompok. Kalian serah untuk anggota kelompok yang kalian bagi sendiri. Untuk tugasnya kalian kerjakan lalu presentasikan untuk pertemuan minggu depan. Mungkin sampai di sini saja materi untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Cukup Pak dari saya. Cukup Pak, Dari cukup. saya cukup, Pak. Oke, kalau Pak. memang cukup, saya minta dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Silakan. Boleh saya Pak. Silakan Ramli. Jadi pada pembelajaran hari ini kita ini mengenai tentang komponen-komponen ya dan rangkaian silinder kerja pneumatik. Jadi di mana komponen pneumatik ini terdapat kompresor, valve, dan aktuator serta perbedaan rangkaian langsung dan tidak langsung. Itu aja sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Ramli. Dan terima kasih untuk semuanya karena telah mau mengikuti pembelajaran pada hari ini dalam keadaan daring. Oke, saya tutup untuk pembelajaran siang ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.